Halo semuanya, perkenalkan nama saya JQ dengan NPM 2132017. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang Tensoba, sebuah model algoritma untuk memprediksi waktu kedatangan makanan di aplikasi Gojek, GoFood. Aplikasi GoFood berfungsi untuk melayani jutaan konsumen setiap harinya di Indonesia. Salah satu aspek yang sangat penting dalam layanan ini adalah kehandalan yang bertujuan untuk menjaga konsumen kembali menggunakan layanan setelah mereka membeli produk. Tentu saja, semakin cepat pengiriman makanan dilakukan, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Oleh karena itu, mengurangi waktu pengiriman makanan menjadi hal yang sangat penting guna meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Namun, ada banyak sekali tantangan yang harus diatasi dalam upaya mengurangi waktu pengiriman. Oleh karena itu, GoFood berfokus pada prediksi waktu kedatangan makanan. Konsumen ingin memahami beberapa parameter mengenai penjual sebelum mereka melakukan pemesanan. Salah satu parameter tersebut adalah waktu pengiriman. Berdasarkan analisis data sebelumnya, ditemukan bahwa estimasi waktu kedatangan atau ETA lebih pendek akan memiliki tingkat konversi yang jauh lebih tinggi. Ini artinya jika ETA jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu kedatangan aktual, kemungkinan konsumen melakukan pemesanan akan menurun. Sebaliknya, jika ETA ternyata lebih pendek daripada aktual datangnya makanan, maka tingkat kepercayaan konsumen akan menurun. Di GoFood, ETA terbagi menjadi dua jenis, ETA Discovery dan ETA Checkout. ETA Discovery ditampilkan sebelum proses checkout dan bermanfaat bagi konsumen yang ingin membandingkan penjual yang menawarkan pengiriman lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Dengan mempertimbangkan jenis makanan yang dipesan dan jarak antara konsumen dan penjual. Sementara itu, ETA Checkout memberikan informasi tentang kapan konsumen akan menerima makanan setelah melakukan pemesanan yang tepat. Informasi ini bergantung pada keranjang pesanan, jarak antar konsumen, serta waktu pemesanan. Permasalahan ETA dalam GoFood memiliki tujuan utama untuk memprediksi berapa lama makanan akan sampai setelah pemesanan dibuat, dalam hitungan menit atau detik. Karena target prediksi ini dia akan dalam bentuk menit atau detik, permasalahan ini dapat dianggap sebagai permasalahan regresi. Sedikit penjelasan mengenai Tensoba. Tensoba itu adalah sebuah model algoritma yang tujuan utamanya adalah untuk memprediksi waktu kedatangan makanan yang kita pesan di GoFood. Secara singkat, model algoritma ini bisa dikatakan hasil dari model matematika yang dilatih berulang kali untuk mencapai nilai error minimum. Untuk penjelasan singkat bisa dilihat pada video itu tertera. Model Tensoba ini akan diberikan input. Dalam kasus kita, hewan di sini bisa diubah menjadi parameter seperti jarak pemesan dari restoran, cuaca, dan seterusnya. Kemudian setelah diberikan input, model kita akan memprosesnya di hidden layer dan akan memberikan output atau hasil berupa prediksi waktu. Tentu saja ini adalah contoh yang sangat disederhanakan, tetapi garis besarnya adalah model Tensoba akan diberikan berbagai jenis data parameter. Kemudian dari data yang diberikan, dia akan pelajari dan dilatih sehingga bisa memprediksi waktu kedatangan makanan dengan error yang minimal. Untuk cara kerja Tensoba, pertama kita harus bagi dulu 3 tahap dari ketika kita pesan makanan hingga makanan sampai ke kita. T1 tahap pertama yaitu ketika kita menekan pesan di GoFood dan ketika driver menuju restoran. Di tahap ini terdapat berbagai parameter yang diukur, salah satunya adalah rekam jejak lamanya jarak tempuh driver. Kemudian T2 yaitu tahap ketika restoran menyiapkan makanan kita hingga persiapan driver untuk berangkat. Parameter yang diukur juga bisa dari besar kecilnya makanan yang dipesan. Kemudian T3 atau tahap 3 yaitu lamanya jarak tempuh driver dari restoran menuju Anda. Parameter yang bisa diukur di sini adalah jarak dan cuaca yang ada secara real time. Dari 3 tahap tersebut, Tensoba akan memakai parameter atau data yang bisa didapatkan baik secara real time seperti cuaca, kondisi jalanan, hingga parameter jejak rekam terdahulu. Tensoba kemudian akan menggabungkan total waktu yang diperlukan untuk ketiga proses ini dan mengeluarkannya sebagai hasil atau output yang akan diberikan kepada kita. Performa dari model Tensoba ini dapat ditunjukkan melalui tabel di atas, yaitu RMSE 6,82 menit, MIE 4,93 menit, dan MAPE 19,72%. Mungkin angka-angka ini terlalu sedikit rumit, tetapi bisa disimpulkan performa ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan model yang digunakan sebelumnya, yaitu ketika menggunakan benchmark ETA dan Folsom Prediction. Baiklah, sekian penjelasan singkat mengenai Tensoba. Semoga Anda menganggapnya menarik seperti yang saya anggap menarik. Maafkan apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.